kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat malam Ibu apa yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan malam ini dengan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema yang mengatakan memperkatakan firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 4 sampai 5 mengatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kisah pencobaan yang dialami Tuhan Yesus tidak dimaksudkan untuk memperlihatkan kesaktian Yesus, juga bukan supaya Yesus mendapatkan pujian dari Bapaknya, melainkan agar kita belajar bagaimana menghadapi pencobaan dalam hidup dan keluar sebagai pemenang. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 18 mengatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia, itu Yesus, dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, senjata iblis hanya dapat dikalahkan, hanya dapat dilumpuhkan dengan memperkatakan firman Tuhan. Saudara, tidak cukup hanya mengenal firman di dalam hati. Firman Tuhan harus diperkatakan. Kita harus mengucapkan firman Tuhan. Maka pada saat itulah kuasa yang sebelumnya tersembunyi menjadi nyata. Ketika Yesus mengalami pencobaan, tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi memperkatakan. Yesus mengucapkan firman Tuhan dengan nyaring. Dan bersama dengan itu pula kuasa firman nyata. Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan yang sedang berbicara melalui diri kita. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, ucapkanlah firman Tuhan dengan lantang, perkatakanlah firman Tuhan dengan tegas, terkhusus ketika kita sedang menghadapi cobaan di tempat kerja, cobaan dengan tawaran-tawaran money politik, cobaan dengan tawaran jabatan, kuasa, dan harta, juga dikala kita bergumul dengan sakit penyakit dan pergumulan lainnya dalam kehidupan ini. Firman Tuhan itulah kekuatan satu-satunya dan pegangan yang pasti dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencobaan begitu dekat dengan kehidupan kami.
Ia ada di jalan kami, di usaha dan pekerjaan kami. Terkadang melekat pada potensi yang kami miliki. Ia ada di setiap perjuangan kami, di setiap cita-cita kami. Dan karena itu hanya jika kami dekat dan memperkatakan firman Tuhan, kami dapat mengalahkan setiap pencobaan. Di masa COVID-19 ini, kami masih begitu bergumul. Juga dengan beberapa saudara kami yang sedang sakit, dirawat di ruang-ruang isolasi, yang sedang menjalani kemoterapi, baik yang ada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, hingga orang tua kami dalam menjalani usia lanjut. Peganglah, topanglah kehidupan kami semua. Demikian juga anak-anak dan cucu kami yang sedang bertumbuh di masa-masa COVID ini. Lindungilah agar tetap bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, lindungi kami di malam yang gelap ini. Karuniakan kami istirahat yang nyaman, hingga besok pagi boleh bangun, tetap dalam dekapan kasih-Mu. Saudara, untuk semua itu, bukalah hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.